memang kita ini sedang berada di tengah-tengah, eee, apa namanya ya, berkecamuknya perang. Mhm. Eee, Dalam sejarah itu kalau kita berada di tengah berkecamuknya perang itu kadang-kadang kita sulit berpikir, eee, semulia yang diinginkan orang gitu. Karena pada dasarnya pada saat perang itu kan ada pertarungan yang kadang-kadang, kalau kita lihat dari jauh gitu, seperti itu tidak mulia, tidak Mhm. etis dan Iya. sebagainya gitu. Itu sebabnya kehidupan itu atau politik secara spesifik itu selalu punya dua sisi kan. Mhm. Satu sisi hal-hal yang ideal ya, tapi selalu ada sisi yang tidak idealnya itu. Jadi misalnya saya sering mengulang-ulang nih Bang Zulfan karena Mhm. terutama di kalangan, orang Islam itu suka berpikir terpisah gitu. Jadi ada ekstrim yang berpikir ajaran-ajaran yang mulia. Sampai kemudian tidak bisa memahami bahwa di dalam agama itu, pemimpin agama kita itu, nabi itu juga berperang. Mhm. Dengan segala macam konsekuensi dari satu perang. Ya, Iya. kalau tidak membunuh, ya terbunuh, begitu. Mhm. Ini tidak ideal, tetapi kita nggak boleh berpikir dalam keseluruhan horizon daripada kehidupan umat manusia di kanan saja ini gitu, Mhm. yang ideal. Demikian juga nggak boleh sebaliknya. Ada juga orang yang menganggap agama itu perang aja pekerjaannya, Mhm. membunuh, meniadakan orang, Mhm. tidak mau menerima perbedaan dan seterusnya. It's another extreme daripada cara berpikir gitu. Nah, Mhm. dalam politik juga demikian gitu. Mhm. Kita punya pikiran-pikiran yang ideal gitu, tapi begitu masuk ke kompetisi, ya kita yang membuat kompetisinya dan kadang-kadang itu tidak nampak ideal gitu. Mhm. Jadi sekedar untuk menggarisbawahi bahwa dalam politik ada yang ideal, tapi juga ada yang tidak ideal gitu. Mhm. Nah, kami memikirkan hal-hal yang ideal dalam politik gitu. Eh, dan saya mungkin sudah pernah cerita, eh, kami termasuk yang mengambil pandangan bahwa eh, dalam situasi seperti sekarang, para pemimpin politik kita tidak boleh terus-menerus berpikir untuk menjebak diri dalam konflik yang sebenarnya kalau kita urai, nggak ada juga lah alasan kita bertengkar gitu. Dalam Mhm. banyak hal dalam politik kita ini, nggak ada juga gitu. Dan sering karena kita tidak mengatur apa namanya ya, schedule politik yang baik, kadang-kadang orang itu bukan bertengkar gagasan, tapi bertengkar perasaan gitu. Mhm. Padahal memang perasaan itu tidak bisa dipertengkarkan gitu. Mhm. Karena dia terlalu apa namanya ya, abstrak gitu. Iya. Hanya logika ya dan ide yang bisa kita pertengkarkan gitu. Mhm. Perasaan itu rumit dia gitu. Nah, kadang-kadang ini kita tidak selenggarakan, akhirnya orang beralih kepada pertengkaran perasaan gitu. Nah, itulah sebabnya kita mengambil sisi rasional dan ideal dari apa namanya keadaan ini, tapi juga mencoba untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya sudah masuk ke dalam problem emosi suka dan tidak suka, like Mhm. and dislike, yang sekali lagi tidak mungkin kita rasionalisir gitu. Nah, jadi kami akhirnya di awal itu dulu ya memikirkan itu bagaimana nasib dari kekuasaan eee, pasca Pak Jokowi gitu. Mhm. Kebetulan Bang Zulfan tahu saya nggak pernah keluar dari mendukung Pak Prabowo dari dulu. Iya. Karena saya tahu siapa Prabowo dan bagaimana dia waktu dia muda, ya kan sampai dia berumur 72 sekarang ini, saya ngikutin dan bisa dibilang ada di sekitar dia gitu. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa saya bisa titip dalam keadaan Indonesia seperti sekarang, ya, ketidaksempurnaan sistem juga terjadi, saya bisa titip harapan kita ini kepada Prabowo gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah di mendukung Prabowo. Tapi Mhm. sebelum mendukung Prabowo kemarin tuh Bang Zulfan, saya dengan teman-teman Partai Gelora mengajukan judicial review terhadap undang-undang
pemilu di Mahkamah Konstitusi karena rapat kerja nasional partai meminta agar Pak Anies Mata, Ketua Umum Gelora, dan saya itu maju sebagai calon presiden dan wakil presiden mewakili Partai Gelora. Karena ada mandat itu, maka kita memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi ya, supaya kita hilangkan itu threshold karena kami mendapat amanah mewakili ide partai, ideologi dan gagasannya untuk bertarung dengan kandidat lain gitu. Itu mandatnya. Kami datang ke MK. Kami mengajukan judicial review dan mengusulkan banyak sekali argumen yang kami ungkapkan betapa bahayanya presidential threshold, bahkan parliamentary threshold juga kami minta dia dihapuskan gitu. Karena nggak ada alasannya membatasi orang yang sudah terpilih oleh rakyat tidak bisa berkantor dan mewakili rakyat di Senayan hanya karena partainya dianggap tidak cukup di tempat lain. Padahal di tempat dia cukup gitu. Tapi dua-duanya gagal. Ya, kita gagal berargumen atau digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ya satu hal yang juga kami kritik, tapi yang lain kan tidak kritik karena mendapat untung dari threshold ini, ya Mahkamah Konstitusi mengatakan belum saatnya Mahkamah Konstitusi mengubah sikap. Itu keputusannya gitu, Bang. Ya. Dari jadi, sikap yang pertama Jadi sebenarnya ada kata-kata subjektif di MK itu yang mengatakan belum saatnya hakim Mahkamah Konstitusi mengubah sikapnya. Berarti ada masa ketika dia bisa mengatakan sudah saatnya MK mengubah sikapnya. Gitu. Jadi bukan bicara yuridisnya. Jadi itu, tapi itulah kira-kira keputusannya. Kami kalah, udah. Setelah kita kalah, kita bilang sama Pak Anies, oke ya kita nggak jadi ini ya, karena nggak ada threshold, kita nggak bisa masuk. Karena itu cali-calian. Kita kembali ke Mas Bowo. Karena tadinya kan kami bikin partai, kita mau nunjukkan warna baru kita kan. Kita berkumpul dengan Mas Bowo dan kita tahu siapa beliau gitu, dan kira-kira satu-satunya yang bisa kita titipkan keadaan ini adalah Pak Prabowo. Nah, di antara yang memperkuat kenapa kita bicara Pak Prabowo adalah karena dia rekonsiliasi dengan Jokowi 2019 dan Pak Jokowi menerima rekonsiliasi itu yang menyelamatkan kita dari COVID, yang menyelamatkan kita dari ketegangan di Laut Cina Selatan sampai Selat Formosa, Taiwan versus mainland China, yang menyelamatkan kita dari perang Rusia Ukraina, yang orang bilang seolah-olah kita nggak terhubung, nggak ada peristiwa geopolitik yang kita tidak tersambung. Sekarang ini ada perang di Hamas Israel di Palestina. Kita selamat melalui ini ya karena ada banyak negara yang kemudian terpukul ya kan, inflasinya terpukul, logistiknya terpukul, energinya terpukul. Kita alhamdulillah ya, dan kita katakan itu adalah berkah dari rekonsiliasi. Karena dia berkah rekonsiliasi maka ini diteruskan. Nah, ini yang kami omongkan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dari awal kita ngomong, Pak, rekonsiliasi Pak, teruskan Pak gitu. Apa yang sudah kita dapat nggak boleh dilepas. Udah gitu Pak Jokowi dalam keadaan kayak begini berani mendesain perpindahan ibu kota, berani membuat infrastruktur modern yang namanya kereta api cepat, ya kan, dan lain-lain lah. Begitu banyak proyek besar yang ini nggak diteruskan. Investasi di IKN ya mungkin baru puluhan miliar tapi mendekati ratusan miliar. Kereta cepat kan hampir 200 triliun, maksud saya triliun. Ini kereta api cepat sudah 200 triliun. Kan ini nggak mungkin nggak diteruskan. Ini yang saya bilang fondasi yang harus diteruskan. Karena kalau kita berbicara Indonesia emas, superpower baru kata teman-teman Gelora, ya nggak mungkin kalau kita nggak punya infrastruktur modern. Yang menjamin biaya transportasi barang dan jasa termasuk manusia murah. Tidak mungkin. Tidak ada superpower baru yang mahal. Tidak ada superpower baru yang SDM-nya itu tidak tumbuh, kapasitas dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kan kita usulkan supaya diomongkan. Kabinetnya itu dijaga. Kabinetnya mau dijaga, rupanya ada yang keluar. Harusnya kan keluar total ya. Tapi tanggung keluarnya, menyebut diri ya perubahan dan sebagainya. Sekarang PDP rupanya dia nggak mau bersama Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo kan nawarin Mbak Puan jadi wakil, habis itu Mas Ganjar jadi wakil, nggak mau.
Ya ada kader PDIP yang lebih muda namanya Gibran, akhirnya itu yang diambil. Pada waktu itu aturannya belum memungkinkan. Tapi kemudian ada orang melakukan judicial review. Sequence ini nggak bisa dihukum. Kalau orang melihat ada kepentingan saya mau merubah MK, nggak usah orang sekapasitas, katakanlah yang related kepada Gibran, ada seorang pegawai pegawai migran kita, ya, migran workers kita di luar negeri datang ke Indonesia mengajukan judicial review pribadinya, bukan siapa-siapa, dan menang di MK. Apalagi kalau orang yang sudah punya keluarga politik, standing position dan sebagainya, pasti ada kehendaknya kan. Terjadilah apa yang ada di MK, dan Gibran bukan para pihak, ya kan, tidak terkait. Dan di MK itu sebenarnya istilah conflict of interest itu tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena yang diadili itu norma. Norma itu nanti berlaku pada semua orang. Kalau di sengketa pilkada masih mungkin. Bahkan hakim diidentifikasi nggak boleh dia lahir di tempat pilkada dia sengketa itu. Apalagi kalau punya hubungan keluarga. Tapi kalau menguji norma tidak bisa. Karena norma tidak berlaku bagi pribadi orang. Keputusan MK nomor 90 itu begitu dia berlaku bagi semua orang. Semua orang bisa mengambil manfaat. Kebetulan sekarang ini Gibran. Dan sebenarnya juga nggak bisa dibilang mengambil manfaat. Tapi apa yang dia gugat, akhirnya itu membuka jalan bagi kemungkinan dia mencalonkan. Tapi ini kan luar biasa. Sama saya bilang ini kan akan menjadi titik berangkat kita untuk menggugat parliamentary threshold dan presidential threshold. Ini misalnya, Bang, ini berlaku bagi semua orang. Bayangkan ya, ada orang yang kemarin kaum muda jadi bupati, jadi anggota DPRD. Nggak tersambung dengan cita-cita jadi presiden, Bang. Sekarang dengan keputusan ini, teman-teman kita yang menjadi anggota DPRD yang sudah mengikuti politik elektoral di daerah, ada banyak sekali jagoan-jagoan bupati, wali kota yang harusnya dialah seperti di Amerika, Bang, bekas wali kota jadi presiden, bekas gubernur jadi presiden. Harusnya ini dibuka lebar dan lebih mudah. Sama juga dengan threshold nanti yang harus kita hapus. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Abang tadi, saya cerita agak panjang begini sebagai background supaya orang tahu ini ada cita-cita ideal di belakangnya. Ini bukan soal sekedar yang di sebelah kiri ini tarung gitu, kasar di sini. Kita memenangkan sebanyak mungkin suara di sini. Tapi ininya ada. Kita menghendaki adanya rekonsiliasi. Tadinya dengan PDIP, begitu Pak Surya Paloh keluar, asik banget itu. Kabinet bersatu, yang keluar dari kabinet silakan, ya kan? Bahkan waktu itu ideal kan, karena dua partai luar sebenarnya. Ada Demokrat dan PKS. Harusnya betul-betul kami serahkan, kami nggak mau jadi anggota kabinet, kami mau koreksi pemerintahan ini. Seperti istilah Abang kan, antitesis. Saya adalah antitesis dari pemerintahan ini. Ini mau saya rombak, ini saya akan tidak teruskan. Ini saya mau batalkan. Ini saya mau, kayak gitulah Bang. Kan enak nontonnya kan? Ini enggak. Ada di dalam juga. Dan ngomongnya masih, kami akan teruskan, Terus apa bedanya? Kenapa mesti rakyat ini melihat pertengkaran dengan biaya 100 triliun, kalau sebenarnya di otak kalian nggak ada yang baru, kan gitu loh. Kan itu pertanyaan orang kan. Nah, tapi itu tidak terjadi, Bang. Akhirnya kan PDIP juga keluar, tadinya Mbak Puan ditawarkan, Pak Ganjar ditawarkan, akhirnya ya Gibran yang kena. Makanya Gibran saya lihat nggak mundur tuh. Karena dia mungkin masih mau jadi anggota PDIP juga, dalam keadaan dia menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kata orang nih ya, ini kan melanjutkan batu tulis katanya gitu. Karena dulu ada perjanjian kan, Ibu Mega atas nama PDIP mau mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Wakilnya dari PDIP kan. Hal-hal ini kemudian, Bang, karena kita tidak desain, jadi ada dua. Yang pertama tadi pikiran ideal, yang kedua tadi itu yang tidak ideal, artinya ada. Tapi yang kedua, desain sistem tidak memungkinkan kita merasionalisir pilihannya siapa. Seperti Abang bilang tadi ya, saya kalau nanya-nanya ke diri saya, ke orang gitu, Abang pernah lihat rumah saya di kampung, ini orang kampung beneran Bang, saya lahir di sana, umur 13 baru ada listrik.
Betul-betul gelap dunia. Saya titih karir kita sampai di Jakarta, alhamdulillah kita bisa jadi aktivis dan sebagainya. Nggak ada jalurnya kalau kayak begini kita mau jadi presiden, Bang. Nggak ada. Dikunci oleh elit yang menentukan persyaratan yang sulit. Nah, ini persyaratan ini harus dihapus semua. Dan keputusan MK ini salah satu yang memberikan penghapusan kepada syarat-syarat yang rumit kepada calon presiden. Sehingga nanti ada wali kota, ada gubernur, anak-anak muda yang berasal dari seluruh Indonesia yang bisa membuktikan dia bisa memimpin Indonesia juga akan memakai undang-undang ini untuk memimpin gitulah.